Selamat sore, Bu. Saya akan menjelaskan tentang cita-cita Persatuan Federasi dan Front Sawomatang. Dalam rangka merealisasikan gagasan tentang Persatuan Insinyur Soekarno, ingin membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme, sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang kukuh untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih yang merasa superior. Insinyur Soekarno mendesak para pemimpin organisasi untuk para pemimpin membentuk sebuah federasi antar partai dan organisasi yang sekaligus merupakan front Sawomatang. Dalam hal ini, federasi harus mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia dengan berbagai orientasi dan aliran yang beragam. Insinyur Soekarno segera menemui beberapa pimpinan organisasi untuk membahas ide persatuan melalui sebuah federasi. Federasi ini untuk membahas tentang pembentukan federasi antar partai dan organisasi di Indonesia. Dilakukan pertemuan-pertemuan dan diskusi. Untuk membahas tentang ide federasi yang diadakan rapat di Bandung pada tanggal 17-18 Desember 1927, dalam rapat tersebut hadir perwakilan dari Budi Utomo, PNI, PSI, PKI, beberapa organisasi pemuda seperti Sumateranan, BON, Kaum Betawi, Pasudan, Kelompok Studi Indonesia. Mereka sepakat mendirikan sebuah federasi yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau dalam singkatannya PPPKI. Sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, terlebih dulu dibentuk semacam panitia dengan ketuanya Sabirin. Kemudian terbentuk kepengurusan tetap PPPKI. Sebagai Dewan Penasehat adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Sukiman. Ketua PPPKI Iskak Cokro-Disuryo dan Sekretaris Merangkap Bendahara adalah Dr. Samsi. Tujuan dari PPPKI antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. Yang kedua, menyatukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya seperti Sang Merah Putih, lagu Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Pada tahun 1915, muncul organisasi pertama yaitu Trikoro Darmo. Dalam kongresnya, tanggal 12 Juli 1918 di Solo, nama Trikoro Darmo diganti menjadi Jong Java yang berarti Jawa Muda. Pada dasarnya, Jong Java bukan organisasi politik dan anggotanya tidak berpolitik. Jong Java lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan pelatihan. Pada Kongres Jong Java tahun 1924, atas usul Samsu Rijal, anggota Jong Java dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama anggota yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak boleh berpolitik, dan kelompok kedua anggotanya yang berusia 18 tahun ke atas diizinkan untuk ikut dalam gerakan politik ini. Dengan berkembangnya Jong Java mendorong munculnya organisasi pemuda di daerah. Misalnya tanggal 19 Desember 1917 berdiri organisasi pemuda Jong Sumateranan, BON, yang didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Tujuan Jong Sumateranan BON adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan persaudaraan antar pelajar dari Sumatera. Tokoh Jong Sumateranan BON antara lain Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Pada tahun 1918 berdiri Jong Minahasa, kemudian berdiri Jong Celebes di Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo di Kalimantan.
Menyusun berdirinya Sekar Rukun, organisasi pemuda dari Tanah Sunda yang didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Organisasi-organisasi tersebut berorientasi pada kedaerahan atas dasar prinsip persatuan. Selain organisasi tersebut, kelompok agama seperti Jong Islamiten Bon. Pada tanggal 15 November 1925, diadakan pertemuan organisasi pemuda. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula lah perwakilan dari Jong Java, Jong Sumateranan Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, pelajar-pelajar Minahasa dan Sekar Rukun. Dalam pertemuan tersebut membahas rencana Kongres Pemuda. Baik, terima kasih Bu. Itulah penjelasan saya mengenai Federasi dan Front Sawomatang dalam persatuannya. Terima kasih Bu. Selamat sore. Shalom.